Alhamdulillah pada malam hari ini pagi kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di majelis yang mulia, di majelis yang ya begini nih, kita malam. Mudah-mudahan ini istiqomah terus. Luar biasa. Dari jam 10 ada yang mengumpul, dari yang 7 Masya Allah, ini yang disebut dengan mugrong, kata mahabbah udah nggak ada. Kalau mauan nafsu mah kita jalan-jalan long weekend, Jumat, Sabtu, Minggu, duit kagak ada, nggak ada kumpuli sini. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada para guru-guru, para habaib, para kiai, para akadis yang telah hadir di majlis ini. Mudah-mudahan dengan kehadiran beliau menambah keberkahan bagi kita semua. Yang kedua, saya juga ucapkan terima kasih kepada para jamaah yang telah hadir di majlis ini pula, yang dari jauh, bapak-bapak, ibu-ibu, anak muda semuanya, yang mudah-mudahan langkah kaki kita nanti menjadi saksi di yaumul qiyamah. Yang ketiga, saya juga ucapkan terima kasih atas segala bantuannya kepada para dermawan yang telah memberikan hartanya untuk acara pada pagi hari ini. Baik apapun yang telah dikeluarkan dari hartanya, tenaganya, doanya, mudah-mudahan nanti dibalas oleh Allah dengan balasan yang berlipat ganda. Dan yang terakhir, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin dalam penyediaan tempat atau hal-hal yang kurang berkenan di para hati semuanya, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Pokoknya apa yang telah kami lakukan, inilah yang kami persembahkan untuk para jamaah, untuk para tetamunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu sekian dari saya, dan saya langsung menjadi MC. Persilakan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Thumma usalli wa usallimu al-akmalan al-afdalan الأطهران متلازمان على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته من الأنصار والمهاجرين وعنا معهم فيهم برحمتك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. ثم أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Jemaah majlis maulid yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah melimpahkan rahmat, maghfirah, taufik, hidayah kepada kita di malam hari ini. InsyaAllah mendapatkan keridhaan Allah dan syafaat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya akan menjelaskan atau membaca beberapa hal yang berkaitan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita akan menjelaskan beberapa hal yang menjadi turunan masalah daripada kemuliaan dan keagungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penukil daripada kitab Sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil Imam Al-Mufassir Al-Muhaddith Al-Qutub Sayyidi Al-Syekh Abdullah Sirajuddin Al-Husaini rahimahullah. Qala
Al-aqlu mawhibatun ilahiyah wahabahu Allah Ta'ala lil-insan wa syarrafahu bihi ala jami'i anwa'il hayawan. Akal adalah mauhibah, anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh manusia. Dan dengan akal manusia menjadi mulia, berbeda dengan ciptaan-ciptaan Tuhan yang lain daripada hayawan. Yang membedakan manusia dengan binatang, dengan bahaim adalah akal, yang mana itu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bihi ya'riful aqilu hasan al-asya' wa qabihaha wa kamalaha wa nuqsanaha. Dengan akal manusia mampu memilah dan memilih mana hal-hal yang baik, mana hal-hal yang buruk, mana hal yang sempurna, mana hal yang kurang. Dengan akal manusia bisa membedakan hal-hal itu semua. Wa bihi ya'lamu khairal khairain wa syarral syarrain. Dengan akal dia bisa mengetahui mana yang baik dari yang terbaik dan mana yang buruk dari yang terburuk. Anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa laqad balagha sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wa sallam min arjahiyatil aqli wa kamalihi al-ghayatal quswa. Yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai utusan Allah memiliki akal yang paling sempurna, memiliki akal yang pada puncak kesempurnaannya, allati lam yablugha ahadun siwa, di mana tidak ada orang, nabi, kekasih Tuhan yang lain, para rasul, kekasih-kekasih Allah, minas shalihin, dan yang semisalnya, tidak ada satupun yang sampai kepada pencapaian tingkatan akal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di muka bumi ini. Tidak ada satupun yang sampai kepada tingkatan berakalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wadhalika bini'matillahi ta'ala wa fadlihi alaih. Itu semua adalah karunia daripada Allah, nikmat Allah dan anugerah Allah Ta'ala. Allah berfirman tentang bagaimana kecerdasan dan bagaimana pengetahuan dan bagaimana akal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nun wal qalami wa ma yasrun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Ayat ini, 3 ayat tadi, di dalamnya ada sumpah. Allah bersumpah dengan Nun dan Allah bersumpah dengan Al-Qalam. Lalu sumpah itu diperuntukkan kepada akal Nabi Muhammad yang dipertanyakan oleh orang-orang yang mempermasalahkan bagaimana akal Nabi Muhammad di dalam menjelaskan sebuah masalah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dengan bersumpah dengan Nun, lalu bersumpah dengan Al-Qalam, lalu jawab daripada sumpah, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Ay anta fi a'la mustawa kamalil aqli wa sumuwil fikri. Muhammad, engkau berada pada puncak ujung daripada kesempurnaan akal dan berada di tempat tertinggi daripada fikiran. Nabi Muhammad akal dan berfikirnya berada di ujung yang paling tertinggi. Allah Subhanahu wa ta'ala membantah daripada segala macam tindak perilaku, perbuatan, statement dan klaim dari orang-orang yang hidup saat itu bersama Nabi Muhammad SAW, mengatakan Rasulullah melakukan tindakan yang tidak rasional, mengajarkan kepada orang-orang hal-hal yang tidak berakal, sehingga mereka melabeli Nabi Muhammad SAW dengan majnun, orang yang gila. Allah bantah
dengan sumpahnya Allah Subhanahu wa taala. Aqsama bihadzal qismil 'azim ala sa'ati aqli hadzal rasulil karim sallallahu alaihi wa alihi. Allah bersumpah dengan sumpah yang begitu agung akan luasnya akal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innahu laysa fihi sya'ibatu junun. Sesungguhnya tidak ada pada diri Nabi Muhammad kecacatan, noda, keburukan atau kegilaan sebagaimana yang diklaim oleh orang-orang saat itu. Wa innama huwa sahibul aqlil akmal. Namun sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling sempurna akalnya, yang paling agung akalnya. Wal ilmil wasi' al afdal, dan pengetahuannya yang begitu luas, yang paling unggul. Wa annahu kaifa la yakunu aqluhu fawqa kulli al uqul wa qad an'ama Allah alaihi wa akramahu fa khassahu bin nubuwwati al jami'ati wal khatimah. Bagaimana tidak Rasulullah memiliki akal yang paling unggul dan pengetahuan yang paling luas, sementara Allah mengkhususkan kepada diri Nabi Muhammad kenabian yang sempurna, yang penutup, yang meliputi segala macam kerisalahan kenabian yang ada sebelumnya, dan diturunkan kepadanya oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an, yang mana Al-Qur'an ini adalah al-jami' lil ulumi kulliha, yang mencapai segala macam pengetahuan ada di dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan Al-Qur'an, dzalikal kitab, kata-kata al-kitab menggunakan redaksi alif lam. Al-Imam Ibn Hisham mengatakan redaksi al pada kalimat al-kitab tufidu istighraq al-jins, yang mana kalau diartikan secara sederhana itu Alkitab yang dimaksud Al-Quran memiliki keseluruhan pengetahuan yang ada di kitab-kitab yang dahulu daripada kitab-kitab samawi. Apakah Tauratnya, apakah Injilnya, dan suhuf-suhuf. Al-Quran memiliki segala macam pengetahuan yang ada di dunia ini, dan itu diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inna hadhihi ni'am la yatahammaluha illa man khassahu Allah ta'ala bi akmalil uquli wa arja'iha. Maka pengetahuan yang begitu luas, nikmat yang agung ini tidak akan pernah bisa ada yang mengemban dan menerima kecuali orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kesempurnaan akalnya, dengan keunggulan wawasannya. Walidha qala, oleh sebab itu Allah membantah semua orang yang di alam semesta ini yang mempertanyakan kecerdasan, kewawasanan, keluasan berfikir dan akal Nabi Muhammad SAW dengan jawab daripada sumpahnya yang tadi, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Ini bantahan kepada semua orang yang mendakwa bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam segala hal yang diajarkan, pengetahuan berupa keyakinan, hukum dan yang semisalnya, itu tidak berdasar kepada pengetahuan. Allah katakan ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Ay ma anta bisababi ni'mati rabbika 'alaika bin nubuwah war risalah wal Qur'an al-jami' li anwa'il ulumi wal hikmah, ma anta bimajnun. Maksudnya Muhammad, engkau dengan sebab nikmat Allah yang begitu agung daripada keluasan pengetahuan, daripada kenabian yang diturunkan kepadamu, daripada Al-Quran yang di dalamnya mencakup seluruh pengetahuan kitab-kitab samawi dan pengetahuan yang ada sekarang dan yang belum ada dan yang akan datang, semua yang diberikan kepadamu daripada nikmat itu, dan risalah yang Allah turunkan kepadamu sebagai pedoman ajaran kepada manusia sampai hari kiamat, tidak menjadikan engkau orang yang gila sebagaimana yang dianggap oleh mereka yang mengatakan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah jauh daripada pengetahuan. Jadi pahamnya itu enggak? Ini Anda dapat waktunya sampai setengah 3, Ustaz. Boleh ya? Jadi kita tetap bahas Rasulullah SAW ya dari kitab Sayyidina Muhammad, tapi nanti saya akan meluas sedikit ya dalam rangka bagaimana kita memahami agama yang benar ya.
Insyaallah, mudah-mudahan bisa fokus. Insyaallah. La ilaha illallah. Jadi ayat ini membantah semua manusia, siapapun di dunia ini yang menjadikan alasan bahwa apa yang dibawa kepada kita daripada ajaran Nabi Muhammad SAW adalah sesuatu yang tidak logis, sesuatu yang perlu dilogikakan. Karena tidak mampunya seseorang di dalam memahami apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad daripada Allah, tidak menjadikan sesuatu itu tidak dikatakan sebagai sebuah pengetahuan. Oleh sebab itu, bahwa yanfi makhtalaqahu a'da'uhu wa yuthbitu lahu bid-dalil al-qati' arjahiyyat al-'aqli wal hikmah. Allah membatalkan, menolak, meniadakan, membantah apa-apa yang dikarang-karang oleh mereka yang tidak senang dengan apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, dan Allah menetapkan kepastian dengan dalil yang qat'i, dengan sumpahnya Allah, dengan Nun dan Al-Qalam, yang Allah katakan ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Sempurna akal Nabi Muhammad, sempurna pengetahuan Nabi Muhammad, sempurna hikmah Nabi Muhammad. Maka apapun yang diturunkan oleh kita daripada ajaran Nabi Muhammad SAW adalah bentuk kesempurnaan pengetahuan yang bisa dicapai atau belum bisa dicapai, atau bahkan tidak bisa dicapai oleh akal dan fitrahnya manusia saat ini. Bisa dipahami atau enggak? وذلك أن من أوحي إليه القرآن الجامع للعلوم والمعارف وأوحي إليه الحكمة العالية التي هي فوق كل حكمة كيف يتصور أن يكون فيه شائبة خلل أو نقص. Itu semua tadi yang diwahyukan kepadanya dari Allah Subhanahu wa taala, dari Al-Qur'an yang menghimpun semua pengetahuan di dalamnya, dan juga yang diwahyukan oleh Allah kepadanya daripada hikmah yang begitu tinggi, yang mana di atas segala macam hikmah yang ada. Bagaimana mungkin bisa tergambar pada kita bahwa pada diri Nabi Muhammad ada kecacatan berpikir, ada ketidaksempurnaan akal atau kekurangan di dalam akal, sehingga perlu disanksi apa-apa yang datangnya dari syariat atau agama atas nama akal atau rasionalitas. Sebab itu adalah kecelaan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang memastikan bahwa ini adalah sesuatu yang betul-betul penuh daripada hikmah, penuh daripada pengetahuan yang mungkin tidak bisa diraih oleh batasan-batasan manusia yang begitu lemah. Jelas atau tidak ini kira-kira jemaah Allah Subhanahu wa taala. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Juga Allah berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad berada di atas perangai yang begitu agung. Fahuwa akmalu khalqillahi aqlan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sesempurnanya hamba Allah di dalam berakal. Kama qala Abdullah bin Abbas, sebagaimana Abdullah bin Abbas mengatakan, afdalun nasi aqalun nasi wa dzalika nabiyyukum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas bilang, seafdal-afdalnya manusia, seberakalnya manusia, secerdas-cerdasnya manusia adalah nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini lanjut boleh? Boleh. Wa qala Wahab Ibnu Munabbih atau Ibnu Munabbih berkata, Wahab Ibnu Munabbih az-Ziqah alladhi rawa lahu syaykhan wa ghayruhuma. Ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim di dalam sahihnya, dan diriwayatkan juga oleh perawi-perawi yang lain. Apa kata si Wahab Ibnu Munabbih? Qara'tu fi ahadin wa sab'ina kitaban ay minal kutubis sabiqah fawajadtu fi jami'iha anna Allah ta'ala lam yu'ti jami'an nasi min bad'id dunya ila inqidaiha
minal aqli fi jambi aqli Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi illa kahabbati ramlin min jami'i rimalid dunya. Saya membaca 71 kitab daripada yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ay minal kutubis sabiqah, daripada kitab-kitab samawi yang dahulu. Semuanya saya telah baca. Maka apa yang saya dapatkan di dalam semua keterangan-keterangan itu, kata si Wahab yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan yang lainnya, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah memberikan kepada seluruh manusia dari awal pertama kali dunia diciptakan sampai hari kiamat, daripada kecerdasan, daripada akal, daripada kesadaran yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, kecuali pada semuanya itu bagaikan sebutir pasir yang dibandingkan daripada butiran-butiran pasir yang begitu banyak. Pasir kalau kita ambil di gurun pasir satu, itu bagikan pengetahuan semuanya manusia di alam ini kalau dibandingkan dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa anna Muhammadan arjahun nas aqlan wa afdaluhum aqlan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling sempurna, yang paling baik, yang paling bagus, yang paling benar, yang paling kuat di dalam akalnya. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjut bacaan yang ada di dalam kitab ini, berangkat dari ini, perhatikan baik-baik. Berangkat daripada riwayat-riwayat yang kita baca, Islam ya, memiliki epistemologi, memiliki sumber pengetahuan yang berbeda dengan epistemologi Barat. Saya masuk ke filsafat sedikit, tapi saya jelasin dengan bahasa yang sederhana. Ini berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW. Dan kalau ini paham, semua problem beragama selesai, insya Allah. Kita tinggal masuk masalah-masalah yang turun. Jadi begini, di dalam filsafat ada namanya epistemologi. Ya. Epistemologi adalah pengetahuan yang berbicara bagaimana pengetahuan itu dicapai. Sumber daripada ilmu itu apa? Sumber daripada ilmu itu Islam menjadikan sumber pengetahuannya, sumber pengetahuan Islam. Kalau kita Islam, kalau kita beragama Islam, bahkan ini bukan hanya Islam, agama-agama yang lain, Yahudi, Nasrani dan semisal, tapi saya berbicara atas nama Islam. Sumber, masdar, dasar daripada pengetahuan an-nadhariyah al-ma'rifiyah, epistemologi Islam itu yang pertama adalah wahyu. Apa? Wahyu. Apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad yang kita sebut dengan nas, apakah yang matlu Al-Quran atau yang ghairu matlu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini adalah sumber pengetahuan. Jadi kalau ditanya apa sumber pengetahuan itu, sumber pengetahuan adalah wahyu. Sumber pengetahuan adalah wahyu. Jadi ada namanya otoritas teks suci, yang mana jika datangnya dari Al-Quran atau dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu yang disebut dengan ilmu atau pengetahuan bagi orang yang beriman. Hanya saja nanti dibagi. Jika yang datang dari Al-Quran itu dan juga dari hadis datangnya melalui informasi yang valid melalui orang-orang yang banyak atau kita sebut dengan khabar mutawatir, maka wahyu tersebut menduduki yakin. Menduduki apa? Yakin. Itu yang disebut dengan ilmu. Kalau kita berbicara epistemologi Barat, sumber pengetahuan
konservatifnya orang-orang barat, ya, pengetahuan sama mereka itu dibatasi oleh empirisme. Apa namanya? Empirik. Sesuatu yang empiris. Idrak hissi. Pengetahuan yang berdasar dari pengalaman indrawi, melihat, mendengar, mencium, meraba. Ya. Ini berkembang belakangan yang disebut dengan filsafat empirisme. Apa itu filsafat empirisme? Bahwa sesuatu dikatakan sebagai pengetahuan harus sesuai dengan fakta. Idraku syai'in mutabiqun lil waqi'. Pengetahuan akan sesuatu sesuai dengan fakta. Dan fakta harus datangnya dari dalil. Dan apa dalil itu? Idrak hissi. Pengalaman indrawi. Maka sesuatu yang tidak bisa masuk ke dalam pengalaman indrawi, tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba, tidak bisa dicium, tidak bisa didengar, menurut filsafat empirisme itu tidak dikatakan sebagai pengetahuan. Paham atau enggak ini? Jadi kalau misalnya dikatakan apa itu pengetahuan, ma huwal ilm, apa itu ilmu? Al-ilmu idraku syai'in, ya, pengetahuan atas sesuatu atau persepsi atas sesuatu, mutabiqun lil waqi', sesuai dengan fakta. Yang mana fakta tersebut adanya dalil. Apa dalilnya? Panca indera. Paham sampai di sini kira-kira? Itu kalau diturunin banyak, baca di muqaddimah filsafat atau usul fikih juga ada ketemu. Macam-macam anwaul idrak, ilmu, dhon, syak, waham, jahlun murakkab. Saya nggak mau bahas itu. Tetapi yang saya mau bahas, bagi filsafat empirisme yang dikatakan sebagai ilmu adalah sesuatu yang sesuai dengan fakta, dan fakta bagi mereka itu harus dicerna oleh panca indera. Jelas sampai di sini. Madhab yang kedua namanya filsafat rasionalisme. Filsafat rasionalisme ini madhabnya para filosof. Kalau yang pertama madhabnya saintis, orang-orang yang tidak beragama, yang mengatakan kebenaran itu adalah indera. Lalu yang kedua adalah madhabnya para filosof, manusia-manusia yang berpikir, yang membenarkan bahwa alam ini diciptakan, ada pencipta, tetapi mereka tidak beragama. Apa pendapat mereka? Bahwa sesuatu dikatakan ilmu, jika sesuatu itu bisa dirasionalkan walaupun tidak sesuai dengan pengalaman indrawi. Lalu dalam bahasanya mereka sebut dengan al-ilmun nadhari, pengetahuan dari hasil telaah dan analisa. Ini rasionalisme. Nah, Islam punya epistemologi sendiri. Apa epistemologi Islam? Wahyu. Oleh sebab itu, jika orang mempertanyakan segala macam hal yang datangnya dari agama, dari Al-Quran, dari hadis, atau dari turunan instrumen wahyu, menggunakan pendekatan empiris adalah cara menyangsi agama untuk meninggalkan agama pada akhirnya. Sebagaimana yang tadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, Nun dan seterusnya, ketika Allah bersumpah terhadap kecerdasan akal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah Tuhan itu ada? Tidak ada. Karena Tuhan tidak bisa diilmiahkan. Karena Tuhan tidak ilmiah. Karena ilmiah itu adalah sesuatu yang empiris. Ini adalah kebutuhan di dalam berpikir. Karena definisi ilmiah Anda sebagai seorang muslim adalah al-wahyu. Tetapi ketika Anda menjadi seorang muslim mendefinisikan ilmiah dengan pendekatan yang empiris, ini adalah kejanggalan di dalam berdialektika. Dan pada akhirnya agama semuanya akan diuji dengan rasio dan akan diuji dengan indera. Maka kita membatasi dan mengkerdilkan kebesaran Allah, keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nanti di taklim memang harusnya dibahas.
Tapi saya beranjak daripada bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan keagungan, keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas atau belum jelas? Hah? Bisa dipahami? Saya bacain. Ini masih ada waktu setengah jam, benar? Saya bacakan. Ini filsafat empirisme dulu, ya. Apa yang dimaksud dengan ilmu? Mereka mengatakan al-ilmu al-idrakul jazimu al-mutabiqu lil waqi'i an-dalil. Yakin itu, ilmu itu adalah pengetahuan akan sesuatu yang sesuai dengan faktanya, didapatkan dari dalil. Apa dalilnya? Indra wahwal musyahadah al-hissiyah bil basar. Misalnya melihat pakai mata, si Reza jam sekian lagi ada di musholla at-taqwa. Statement saya itu namanya ilmu, sebab saya melihat ada Reza lagi duduk di depan muka saya. Itu namanya yakin bagi orang-orang yang menganut empirisme, dan itu yang disebut dengan ilmu empirik. Bisa dipahami sampai sini. Golongan kedua, golongan rasionalisme. Apa itu rasionalisme? Ilmu itu bisa dicapai walaupun tanpa indrawi. Karena Allah memberikan kepada kita nalar untuk berpikir. Fal ilmu ad-daruri atau al-ilmu ad-nadari, ilmu bagi kami orang-orang rasionalisme, fahuwa al-ilmu an-natiju an nadarin wa istidlalin. Pengetahuan itu adalah sesuatu yang dihasilkan daripada telaah dan analisa. Kan ilmi bi anna al-alama hadithun, seperti pengetahuan bahwa alam semesta ini hadis, baru, pernah tidak ada. Seperti Tuhan itu ada. Tuhan itu ada, yakin atau nggak yakin? Ada. Mana buktinya? Tuhan itu ada. Nah, kalau pakai pendekatan empirik, kita akan mengatakan Tuhan tidak ada. Tapi kalau menggunakan filsafat rasionalisme, kita akan mengatakan Tuhan itu ada. Kita bangun premisnya, premis minor, mayor, konklusi bahwa ini begini, hasilnya berarti Tuhan ada. Ini namanya menggunakan akal. Jadi itu pengetahuan kita, walaupun tidak empirik. Paham tak? Yang ketiga, jamaah rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, adanya wahyu sebagai sumber pengetahuan umat Islam. Tadi dasarnya saya sudah bangun di dalam riwayat-riwayat yang kita baca. Pada akhirnya wahyu atau nas Al-Quran dan juga hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu juga disebut dengan ilmu. Bainama najidu anna al-khabar al-mutawatir yufidul ilm wa la yaqbalu at-taraddud. Yang kita dapatkan daripada pengetahuan berita yang mutawatir tentang teks agama, jika itu khabarnya mutawatir, jamaah an jamaah, diriwayatkan dari banyak orang ke banyak orang sampai kepada kita seperti Al-Quran atau hadis-hadis yang mutawatir, itu menduduki juga sama kuatnya seperti pengetahuan empiris, tidak ada bedanya. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak mau berpanjang lebar di sini, tetapi kalau boleh kasih kesimpulan, epistemologi Islam itu yang pertama adalah epistemologi bayani. Sumber pengetahuan yang pertama adalah otoritas teks Al-Quran dan juga hadis. Yang kedua, epistemologi burhani, yaitu sumber pengetahuan Islam yang kedua adalah rasional, logika. Termasuk di dalamnya adalah empiris. Jadi kita juga menggunakan rasio dan empirik untuk membaca teks agama yang perlu dikaji dengan rasio, seperti ayat-ayat mutasyabih dan yang semisal. Lalu yang ketiga, bahkan ada sumber pengetahuan Islam yang memang diperdebatkan, namun mu'dham al-ulama menyepakati, yaitu
epistemologi irfani, intuisi, hikmah, kasyaf dan tamkin. Ini adalah sumber pengetahuan Islam. Maka ketika kita berbicara konten-konten yang berkaitan dengan agama, apakah itu ideologis, masalah keyakinan, atau masalah hukum, maka kembalikan pengetahuan itu kepada sumber pengetahuan Islam. Tidak bisa kita berbicara sholat, kita berbicara Tuhan itu Allah, Nabi Muhammad utusan Allah, berbicara tentang sifat-sifat Allah, berbicara tentang hikmah puasa, berbicara tentang zakat, haji, dan yang semisalnya, menggunakan pisau analisis empirik, maka kita akan batalkan itu semua. Karena kita membenarkan itu sebagai sebuah pengetahuan yang jazim, pasti, karena didapatkan daripada sumber yang disebut dengan wahyu. Bisa dipahami sampai sini jamaah rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini apa yang tadi menjadi lonjakan daripada riwayat yang kita baca, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memastikan akal kecerdasan yang paling sempurna ada pada sosok diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu tidak bisa dikatakan sikap keagamaan adalah keyakinan, bukan sikap ilmiah. Ini yang berbicara orang yang tidak paham. Sikap keagamaan adalah sikap ilmiah melalui pendekatan ilmiah versi agama yang kita sebut dengan epistemologi wahyu. Selama wahyu itu benar datangnya dari Allah dan dari Nabi Muhammad, maka itu yang disebut dengan ilmi. Saya kasih hadis. Bagaimana para sahabat itu ketika menerima kebenaran ajaran agama, Rasulullah tidak mengatakan engkau adalah orang yang memiliki keyakinan. Di antaranya misalnya, warada fi hadis Islam Khalid bin Walid. Ketika Khalid bin Walid masuk Islam, hina dakhala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasallama alaihi bin nubuwah. Khalid bin Walid pertama kali ketemu Rasulullah saat masuk Islam mengatakan assalamu alayka ya Nabi Allah. Faradda alayya salam, kata Khalid, Nabi Muhammad menjawab salamku. Faqultu inni ashhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Khalid mengatakan, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan engkau adalah utusan Allah, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu, perhatikan, Nabi Muhammad mengatakan kepada Khalid, ta'ala, sini, maju, mendekat wahai Khalid. Fa'aqbala, maka si Khalid maju mendekat kepada Rasulullah SAW. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, Rasulullah mengatakan kepada Khalid, alhamdulillahilladzi hadaka qad kuntu ara laka aqlan. Alhamdulillahilladzi hadaka, segala puji bagi Allah yang memberikan engkau hidayah. Qad kuntu ara laka aqlan, saya melihat sudah lama engkau ini memiliki akal. Maka sikap Khalid membenarkan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, divalidasi oleh Nabi Muhammad sebagai sikap akal yang ilmiah. Maka membenarkan agama yang fondasinya bukan bukan dengan pisau analisis empirik atau pisau analisis rasional, pisau analisis keimanan kepada berita yang valid daripada otoritas teks suci Al-Quran dan Hadis yang mutawatir, itu adalah sikap ilmiah menurut Nabi Muhammad SAW. Paham atau nggak paham nih kira-kira? Ini harus kuliah 5 SKS dulu nih baru paham dulu. Ya, tapi nggak apa-apa, sekali-sekali. Ada kaitannya sebab supaya besok jangan dibodoh-bodohi mengatasnamakan ilmiah, karena hari ini banyak kelompok-kelompok manusia la yastati' an yufarriq ba min ta. Dia nggak bisa bedain mana ta sama ba. Dia nggak bisa tahu mana alif mana ya. Tapi berbicara atas nama ilmiah, padahal terhegemoni dengan empirisme barat. Dan empirisme barat adalah bukan idealitas beragama kita. Agama itu dibangun dengan wahyu. Lalu wahyu yang memiliki ambiguitas baru distandarisasikan dengan rasio. Dan untuk menggali hikmah sebagai maqasid beragama disesuaikan dengan empirik. Itulah agama. Sebab itu jamaah rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sikap membenarkan yang datangnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama itu adalah yang mutawatir, disesuaikan dengan keilmuannya. Teologi kembali kepada mutakallim, ahlinya. Law, hukum Islam kembali kepada fuqaha. Dan begitu yang lainnya. Jika itu dibenarkan, maka itu adalah sikap ilmiah.
Wa rawat Tabrani, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani, an Qurrah bin Hubairah radhiyallahu anhu annahu atan Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, seorang yang dulunya jahiliyah, penyembah daripada patung-patung sesembahan. Mereka diwakili oleh Qurrah ibn Hubairah, datang ke Rasulullah SAW mengatakan, innahu kana lana arbabun, dulu kita punya sesembahan-sesembahan, na'buduhunna min dunillahi azza wa jalla, saya sembah dia selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Fada'unahunna falam yujibna, kami minta sama patung itu, patungnya enggak jawab ya Rasulullah. Kami minta sama si patung, wasa'alnahunna falam yu'tina, saya minta kepada patung yang enggak kasih apa yang saya minta. Faji'naka, maka kami datang kepadamu, fahadanallahu bika, Allah berikan hidayah kepada kami dengan sebabmu ya Rasulullah. Fanahnu na'budullah, sekarang kami sembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Rasulullah? Perhatikan sikap menerima wahyu yang datang dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW, membenarkan segala macam realitas yang ada pada agama. Apa kata Rasulullah? Qad aflaha man ruziqa lubba, sungguh beruntung orang yang dianugerahi akal. Maka menerima kebenaran agama adalah sikap ilmiah dan sikap berakal. Jelas atau tidak jamaah rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini menjadi dalil kepada kita. Banyak riwayat-riwayat para sahabat, wa fi hadza bayanun minhu anna al-aqla rajih yulzimu sahibahu bitamassuki bihadha ad-din al-islami. Maka dari apa yang dijelaskan di riwayat-riwayat yang tadi, bahwa akal yang sehat, akal yang sempurna mewajibkan kepada pemilik akal itu untuk berpegang kepada ajaran agama Islam, karena ini adalah agama yang sempurna dan agama yang benar. Kecuali kalau kita ingin mengkritisi agama dari luar agama, Anda harus katakan, saya ateis, saya tidak percaya Tuhan. Maka saya akan menguji Tuhan Anda dengan pisau analisis empirik. Saya bisa jawab kalau seperti itu, kami selesaikan. Tapi kalau misalnya Anda mengatasnamakan Islam, lalu ingin mengkritisi Islam dari dalam Islam, mengatasnamakan pisau analisis yang tidak dibenarkan oleh Islam, ini adalah kecacatan di dalam berdialektika. Paham atau enggak? Ini general jemaah dalam segala masalah. Fi umurin syatta, apakah nanti besok ente mau permasalahkan Isra Mi'raj, apakah itu nanti masalah haji nih, ngapain pakai bikin haji, bikin ribet, mahal, orang jauh-jauh, nanti bisa begitu ujung-ujungnya. Paham atau enggak nih? Puasa ini orang lagi, aduh ini apa, sholat, ini kan kita gantilah sekarang. Pada akhirnya yang akan Anda dakwah, yang akan Anda sanksi adalah keberadaan Allah Subhanahu. Orang baru sekarang kelamaan, udah zaman dulu tuh Galileo, hermeneutika untuk menghancurkan gereja-gereja Nasrani saat itu. Datang para teolog Saint Austin dan yang semisalnya menjelaskan bahwa filsafat empirik itu tidak bisa dipakai untuk membenarkan agama. Tetapi untuk menjawab kebenaran agama bisa. Tapi menerima kebenaran apa yang ada di dalam ajaran agama itu adalah menggunakan epistemologi yang disebut dengan epistemologi bayar. Wah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini masih banyak riwayatnya, namun dari muka-mukanya semuanya udah pada berubah ya. Sebab kalau bahas gila memang harus lama ya. Papan tulis, kalau perlu kita pakai proyektor. Jadi temanya harusnya hari ini adalah epistemologi Islam dan Barat, gitu kan, di dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Udah habis stop ini 12 menit. Oke, kita lanjut dikit ya. Wah, saya waktu dong. Karena nanya dulu atau Ustaz, nggak boleh ya. Sehingga kalau memang apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu tidak dikatakan ilmiah, hanya sebuah dogma keyakinan yang bagi yang meyakini ya udah, nggak meyakini nggak apa-apa, itu adalah statement yang sangat keliru jamaah rahmati Allah. Tadi Rasulullah memvalidasi itu sebagai ilmiah, apa yang datang dari Allah, apa yang datang dari Nabi Muhammad SAW. Mau dia empiris atau tidak, mau dia rasional menurut Anda atau tidak, karena tidak rasional menurut Anda belum tentu itu tidak rasional. Karena akal manusia itu terbatas. Kapan-kapan kita buka Al-Qisas fil-I'tiqad Imam Ghazali menjelaskan bagaimana batasan akal dan rasio. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala,
Kalau memang itu tidak ilmiah, Rasulullah tidak menyuruh orang mengajarkan apa yang dia terima datangnya dari Nabi Muhammad SAW. Rasulullah bahkan mendoakan, "Nabbarallahu 'abdan sami'a maqalati fahafidhaha wa wa'aha wa ballaghaha man lam yasma'ha." Rasulullah katakan, semoga mendapatkan nadrah dari Allah orang yang mendengar ucapanku, lalu menghafalnya, lalu dia memahaminya, lalu dia mengajarkan kepada orang yang belum mendengarnya. Ini menunjukkan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad daripada ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi Muhammad itu sendiri menunjukkan pengetahuan yang jazim, pasti kebenarannya. Sebab Nabi tidak mungkin menyuruh orang menyampaikan sesuatu yang tidak ilmiah, karena Rasulullah adalah orang yang paling ilmiah. Jelas atau nggak jelas nih kira-kira? Bisa dipahami sampai sini? Nah, oleh sebab itu saya pindah lagi, lompat ke bab yang selanjutnya. Rasulullah SAW ternyata dari jauh-jauh hari telah mengetahui, ya, karena Nabi Muhammad SAW punya pengetahuan yang di luar jangkauan rasio dan empirik. Sebab itu ada namanya intuisi. Kalau bahasa orang sekarang ada namanya kasyaf. Kalau Nabi itu nubuat. Apa Rasulullah katakan? Ya, ini riwayat yang cukup panjang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani dan juga Al-Bazzar, dan juga diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan yang lainnya daripada Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yadhharanna al-imanu hatta yarudda al-kufra ila mawtinihi, dan ila akhirih. Intinya Rasulullah katakan nanti akan ada satu zaman di mana manusia saat itu kapal-kapal di laut itu mondar-mandir, bisnis jualan, ekspedisi. Rasulullah bilang, orang-orang semuanya udah pada kaya, bisnis ini A, B, C dan D. Di hari itu akan ada zaman, wala ya'tiyanna 'alan nasi zamanun yata'allamuna fihi al-Qur'an yata'allamunahu wa yaqra'unahu thumma yaquluna qad qara'na wa 'alimna faman alladhi huwa khairun minna. Ada orang-orang yang mengatakan dirinya sebagai orang yang mengerti agama, paham agama, mengobrak-abrik Al-Quran, menghafal, menjelaskan, memahami. Lalu dia mengatakan, kami sudah tahu itu semua isinya. Siapa yang lebih ngerti dari kami? Siapa yang lebih paham dari kami? Akan datang zaman seperti itu, kata Rasulullah SAW. Fahal fi ulaika min khair, kata Rasulullah, kata sahabatnya, wahai sahabatku, apakah ada kebaikan pada mereka? Qalu ya Rasulullah, man ulaika? Ya Rasulullah, siapa mereka? Siapa mereka? Ulaika minkum. Rasulullah, mereka dari golongan kalian, orang Islam, bukan orang di luar Islam. Mereka dari kalangan kalian, ay min hadhil ummah, dari umat ini. Wa ulaika hum waqudun nar, mereka adalah bara api neraka yang bakalan dibakar. Bahan bakar bensinnya api neraka adalah orang-orang seperti itu, kata Rasulullah SAW. Nah, juga belajar enggak? Baca Quran ini mentong, ayatnya indah, buru-buru nahu, sorof, balaghah, bahasa, buru-buru fikih, usul fikih, tafsir, buru-buru. Tapi berbicara agama seakan-akan diturunkan kepada mereka, kama unzil, diturunkan kepada mereka. Mengobrak-abrik agama, mengatasnamakan ilmiah, mengatasnamakan pengetahuan, meninggalkan sholat, meninggalkan kewajiban-kewajiban, mengatasnamakan maqasid asy-syariah, mengatasnamakan A, B, C dan D. Kata Rasulullah, mereka adalah orang-orang yang menjadi bahan bakar api neraka. Oleh sebab itu, jamaah rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pengetahuan Islam dasarnya adalah wahyu. Al-Quran, hadis yang mutawatir, yufidul ilm, menduduki pengetahuan yang pasti. Kalau dia tidak tawatur, dia ahad, yufidul dhon, sampai menduduki kepada posisi prasangka kuat. Makanya boleh beda pendapat masalah furu', sholat, fikih dan yang semisalnya. Tetapi masalah-masalah yang mutawatir itu yufidul ilm. Apakah perlu disanksi dengan empirisme dan rasionalisme? Itu adalah kecacatan di dalam berpikir. Saya rasa ini waktunya singkat. Nanti kapan-kapan kita lanjutkan kembali. Jadi mohon maaf ya, Ustadz Benjuri pengennya ada baca, kita mensyarahkan Fahina dan yang semisalnya. Cuman waktunya nggak mungkin. Jadi saya rasa ini juga bermanfaat. Jadi dalam rangka menyambut hari lahir Nabi Muhammad, mari kita agungkan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW.
Rasulullah mengatakan al-iman al-yaqinu kulluh wal yaqin al-imanu kulluh. Iman adalah pengetahuan keseluruhannya dan pengetahuan adalah iman secara keseluruhan. Maka apa yang kita terima daripada Al-Quran, daripada hadis Nabi Muhammad SAW berupa i'tiqadat, berupa ibadat, bahkan berupa adat yang datang dari Nabi Muhammad, itu adalah sebaik-baiknya sepengetahuan yang ada pada diri kita. Para ulama mengatakan adatus sadat, sadatul adat. Kebiasaannya para sadat adalah sadatnya para kebiasaan, apalagi i'tiqadnya, apalagi hukumnya, apalagi berbagai macam. Begitulah kalau dinisbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya cukupi kajian singkat ini. Semoga Allah memberikan taufik, hidayah, inayah kepada kita semua. Tapi juri guru-guru kita, kiai-kiai kita, para habaib dan semua yang hadir malam hari ini, yang membantu dari kemarin sampai hari ini sampai entar, semuanya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memberikan hidayah kepada kita sehingga bisa menjadi jalan kepada orang-orang sampai kepada keridhaan Allah dan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammadin wa alihi thayyibin tahirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Annaka la ilma lana illa ma 'allamtana إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدنا علما ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوح والرسوح وصلاح الجسد والروح توبة النصوح. واهدي قلوبنا بحق سيدنا محمد، واهدي قلوبنا ونوّر بصارنا وصاحب مداننا وسدد لساننا بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم وصل وسلم وبارك عليه. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus seluruh panitia peringatan Maulid Nabi yang dipimpin oleh guru kita Ustaz Haji Ahmad Baituli Zakaria. Kita doakan mudah-mudahan beliau beserta jamaahnya diberikan oleh Allah kekuatan, istiqomah yang paling penting. Karena terus terang nih maulid terberat, maulid terberat dari jam 10 ya bisa terus sampai gini hari. Mudah-mudahan pada sehat, panjang umur, nggak tepar besoknya deh. Maulid tepar 2 hari belum bangun. Dulu kita Habib Fana, Habib Musa, Kazim, dan para asatidzah lain yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu. Insyaallah tidak mengurangi ta'zim dan penghormatan saya kepada beliau semua. Ini suaranya jelas ya? Oh, soalnya ada serak-serak sembel juga. Insyaallah nanti Habib Hamid datang. Saudara, kata sirri as-sijr, man hadara mawdi'an yuqra'u fihi maulidan nabi sallallahu alaihi wasallam, man qasada mawdi'an qara'a fihi atau quri'a fihi maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam qasada rawdatan min riyadil jannah. Siapa orang yang bermaksud menuju satu tempat di mana di tempat di situ dibacain maulid Nabi, kan ini nih baca maulid ya.
Beliau mengatakan berarti orang itu sedang menuju atau menuju ke Raudhah min Riyadhil Jannah. Kenapa? Karena dia tidak menuju ke tempat tersebut, melainkan karena mahabbahnya kepada Nabi Muhammad. Ente kalau nggak mahabbah Nabi, berat datang. Anda aja lagi anteng-antengnya tidur, dibangunnya ame jamaah jam 2 ditelepon. Cuman kita lagi lelah-lelahnya jam 1 baru tidur, masa jam 2 udah dibangunin kan? Berat. Tapi karena mahabbah kepada Nabi Muhammad SAW, kita hadir. Makanya beliau mengatakan kita menuju kepada surga Allah. Insya Allah semuanya kumpul dalam surga. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, man jama'a li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwanan wa hayya'a ta'aman wa akhla makanan wa amma ihsanan wa sara sababan likira'atihi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'athahu Allah yaumal qiyamah ma'as-siddiqin wasyuhada wasalih wa yakunu fi jannatin. Jadi kalau nyari hadis nggak bakal ketemu, kita kalam-kalam ulama aja bibir. Masa ulama kita nggak ada ya, apalagi sekelas Imam Syafi'i yang siapa orang yang mengumpulkan saudara-saudara buat maulid Nabi SAW, untuk baca maulid Nabi, dia siapin hidangan kayaknya. Kalau disiapin hidangan emang buat ente, udah ajar kayaknya, jangan malu-malu, beri aja. Cuman jangan ente masukin kantong kresek, jangan. Sohib masih ngelirik. Orang sediain buat makan rame-rame, dikeluarin kantongnya. Orang sono, orang sini, ya, buat rame-rame. Kali gasar. Terus nih ya, dikumpulin saudaranya supaya bisa baca maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Disiapin makanan, tempatnya dibagusin, diluasin, semuanya rata dapat kebaikan. Nggak ada yang di apa itu beda-bedain. Kebuli ya kebuli semuanya. Ya, nasi ulam. Pokoknya aku di sini apa ntar sarapan paginya, lontong apa mau lihat pakai lontong sayur ya. Di Bekasi mau lihat sayur pucuk. Tapi kalau di kalangan juga ya kebuli ya kan. Dan dia menjadi sebab dibacakannya maulid Nabi SAW. Pak Juri dan jamaahnya kan kumpulin orang, siapin makanan, tempatnya rapiin segala macam. Jadi akhirnya dibaca di situ maulid Nabi SAW. Ini orang bakal dibangkitin oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat bersama as-siddiqin wasyuhada, orang yang mati syahid, wassalihin, wa yakunu fi jannatin na'im. Dia nanti berada pada surga yang penuh dengan kenikmatan. Ayo, banyak baru bilang maulid supaya kita nggak ragu untuk hadir ke maulid Nabi SAW, nggak ragu lagi ngadain maulid Nabi. Biar kata orang sono bilang bid'ah, yang bikin maulid bid'ah, nggak ada dasar hukumnya, diemin aja udah. Pegangan kita ulama-ulama kita, bahkan imam kita Imam Syafi'i, timbang keluarin duit sekian belum sebanding tuh dengan apa yang diucapkan oleh Al-Hasanul Bisri. Dia bilang kalau saya punya emas segunung Uhud,
saya infakin buat baca maulid. Dia bukan pakai kata aroda, bebe, pakai wadatu. Habib tahu Habib beda wadah sama aroda. Wadatu law kana li mislu jabali uhudin dhahaban fa unfiquhu ila qiraati maulid nabi sallallahu alaihi wasallam, ala qiraati maulid nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Betawinya, saya pengen banget, pengennya serius, bukan kepengen doang. Saya ingin sekali serius. Kalau saya memiliki emas satu gunung Uhud, banyak satu gunung Uhud, pada ngeliat? Oh ya belum ya. Mudah-mudahan bisa ngeliat. Ngeliat bikin umroh atau haji ya. Kalau saya punya emas sebanyak gunung Uhud, saya infakkan semuanya buat baca maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira itu begitu nggak kalau punya harta itu? Hah? Yang benar. Hah? Amplop datang, kira-kira amplop isinya berapa tuh? Tak juri gua ada amplop atau umumin jamaah yang mau nyumbang maulid Nabi SAW, silakan kirim bantuannya. Kira-kira ngirimnya berapa itu? Hah? 10 juta, 5 juta, jangan-jangan gocap. Banyakan gocap ya. Apa pijama saya? Terakhir, Junaid al-Baghdadi, ulama waliyun min awliyaillah. Wali benar nih Junaid makanya gaddasallahu sirta, wali benar, bukan wali-walian. Kan ada wali sekarang, ada wali baru kan. Kalau ini wali benar, Junaid al-Baghdadi. Rupanya gara-gara tidak mau kete, Ustaz pakai nyontek juga nih. Beliau mengatakan, man hadara maulidan Nabi SAW wa 'azzama qadrahu. Situ intinya itu. Bukan sekedar hadir, tapi dia agungkan kadarnya Nabi Muhammad SAW. Hadir ke maulid Nabi, yang dicari, yang dituju niatnya bukan sekedar nyari makanan dan lain sebagainya, tapi dia hadir mau dengerin pembacaan maulid Nabi SAW untuk mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Faqad faza bil iman. Ini orang pasti imannya untung, sungguh dia beruntung dengan keimanan. Makanya kalau kita hadir ke maulid Nabi, pembacaan maulid Nabi yang dibaca tadi, paham kagak paham, ente dengerin. Karena apa yang dibaca itu pasti bercerita tentang keistimewaan Nabi kita Muhammad SAW. Dari 124.000 Nabi, 313 Rasul ya, 25 yang wajib diimanin. Nabi kita Muhammad SAW udah paling unggul. Jangan bandingin Nabi Muhammad dengan manusia biasa, bandingin dengan para nabi dan para rasul lain. Nabi kita udah di atas. Faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanuhu fi ilmin wala tarad wa kulluhum min rasulillahi multamisun qurban minal bahri aw rashfan minad diyah.
Nabi kita Muhammad SAW mengungguli para nabi dan para rasul dalam hal apa? Fi khalqin wa fi khuluqin, bentuk tubuhnya dan akhlak. Ibu ada ya? Nabi yang paling ganteng Nabi ada? Yusuf. Umumnya emang kita udah terlanjur berbicara karena dari kecil, dari SD kita udah dikenalin Nabi Yusuf, Nabi yang paling ganteng, begitu. Bukan Bang Yusuf nih, Nabi Yusuf. Tapi ternyata dalam kitab Mahabbah Imam Ghazali, dalam kitab Muhammad Insanun Kamil, Muhammad Kamil, kalau kegantengan itu 100% Allah kasih ke muka bumi ini, pantong pakep kalau macam keindahan 100%. Ternyata ke Nabi Yusuf Allah kasih baru 25%-nya, 2%. Buat Nabi kita Muhammad 50%. Nabi Yusuf 25, Nabi kita 50. Banyak kan? Berarti jauh lebih ganteng Nabi Muhammad. 25 sama 50 kan 75, sisanya berapa? Oh, 25 rame-rame itu. Buat langit, buat bumi, buat matahari, buat kita, termasuk di muka-muka begini itu 25 rame-rame. Akhlaknya nggak ada dua. Makanya kalau baca maulid tadi, saya sengaja ngomong pelan-pelan karena saya sadar speaker ini kalau dikeber pasti suaranya nerimanya nggak jelas. Makanya saya ngomong sengaja terbata-bata. Ya, kalau saya ngomong nggak bakal paham. Tinggal nggak? Mau disebut ama min ulukin fil bariyati mahmud juga illa wa huwa mutalaqan an zainab. Kalau ada manusia di muka bumi ini, di atas daratan bumi ini, berakhlak dengan akhlak yang terpuji, nggak lain mereka orang itu juga ngambilnya ta'alluqnya kepada Zainul Wujud dari Nabi kita Muhammad. Itu orang sabar banget, itu orang tawadhu luar biasa. Tetap yang ente saksiin itu kesabarannya, ketawaduan dan berbagai macam yang merupakan akhlak bagus, akhlak mulia, nggak ngalahin Nabi kita Muhammad. Karena dia ngambil juga dari Nabi Muhammad, nyontoh juga dari Nabi Muhammad. Pernah dengar Sahal bin Abdullah namanya? Pernah dengar gak? Belum. Assalamualaikum. Usai banget. Kalau pernah dengar bilang ya, kalau belum bilangnya belum, kita aja. Sahal bin Abdullah dalam kitab Bustanul Arifin, dia termasuk wali bin Aulia, tetangga sama orang Yahudi. Cuman kalau rumah di daerah-daerah perbukitan biasanya kan ada yang di atas, ada yang di bawah, begitu ya. Bertetangga sama orang Yahudi, Yahudi rumahnya di atas, Sahal bin Abdullah di bawah. Kalau ngadepnya ke sana, maka belakangnya orang Yahudi itu urusan dapurnya, urusan kamar mandinya, urusan buang kotoran besarnya itu di depannya Sahal bin Abdullah. Karena ngadep ke sana, dia di atas tanah.
Maaf, itu Yahudi urusan sepiteng itu, tempat penampungan emas batangan bocor. Jadi kalau keluarganya buang air besar, siram, ngeloyor, masuk keluar dari selah-selah yang bocor itu, jatuhnya pas di depan rumah Sahal bin Abdullah. Mampir, pluk. Sahal bin Abdullah tiap malam bersihin kotoran Yahudi. Jatuhnya bukan di halaman luar, dalam. Tempat kita nyambut tamu ngopi itu kalau pagi-pagi yang kalau ada sohir di depan rumah, teras, orang bilangnya teras. Hari, 2 hari, seminggu, sebulan, setahun, sampai orang Yahudi itu ketika ingin renovasi rumah, dia sadarlah, ya, ternyata sepitengnya bocor. Orang kalau punya otak, biar kata agamanya apa juga, kalau punya otak nih bertetangga pasti merasa nggak enak, ada yang salah. Dia kudu minta maaf sama Sahal bin Abdullah, salah satu orang Islam. Dia datang ke rumah Sahal, dia ucapin salamnya, salam Yahudi biasanya, kita nggak tahu apa sepeda apa. Keluar Sahal, ada apa? Saya baru tersadar, baru tahu kalau itu saya bocor, sehingga mengotori pekarangan depan Bapak. Kata Sahal bin Abdullah, saya udah maafin sebelum kamu minta maaf, apa lagi nggak tahan, sengaja aja saya maafin, apa lagi. Hebat ya tuh, ada yang model begini di sini. Nah, mak yang ngomong juga nggak bakalan. Tertarik itu Yahudi itu dengan kesabaran orang ini, Sahal bin Abdullah. Bahkan dia bertanya, kalau boleh saya tahu gerangan sudah berapa lama gerangan ini, hal ini terjadi. Nah, Majid guru kita insya Allah tadi yang nyambung lagi. Tuhan, kalau boleh saya tahu udah berapa lama ini kotoran kami nih, ini mengganggu kamu. Sahal bin Abdullah enteng jawab, bukan bohong, belum lama, baru 10 tahun kurang lebih, 10 tahun bersihin tai Yahudi. Sabar ya, sabar ya, hebat ya. Nyalain sabar Nabi Muhammad karena dia salah seorang dari umat Nabi Muhammad. Artinya yang Habib Ali mengatakan tadi, fama min khuluqin fil bariyati mahmudun illa wa huwa mutalaqan an zaidil. Nabi kita kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqan, ahsanan nasi khuluqan wa khalq. Tinggal balik-balik aja boleh, asal balik jangan khalqan wa khuluqan juga dua-duanya. Saya pengen cerita lagi sebetulnya, tapi guru-guru kita sudah hadir di sini, mudah-mudahan nanti bisa saling berbagi ilmu. Cuman ini aja yang bisa saya sampaikan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mauizah yang kedua kami mohonkan kepada Al-Habib Abdul Majid Syattah, dan insyaallah nanti azan subuh akan ditutup dengan zikir dan doa oleh Al-Habib Wali Qasim Segaf. Padanya Habib Abdul Majid Syattah waktu dia lebat kali tersilahkan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat
وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Mabadu yang kita muliakan, para guru, para asatidzah, para pewarisnya Rasulullah SAW, jamaah semua, al-mahbubin, para pencinta, orang-orang yang di hatinya penuh dengan rasa bahagia, iman, mahabbah kepada Allah dan Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad. Alhamdulillah, jamaah ikhwan rahimakumullah, momen yang kayak begini bukan gampang. Tempatan, waktu, mahal harganya. Dulu alhamdulillah, makin banyak capeknya, makin banyak pahalanya. Makin banyak berjuangnya, makin tinggi derajatnya. Alhamdulillah. Sallu ala Muhammad. Kita doakan para habaib kita biar pada panjang umur, sehat walafiat. Kita doakan para kiai, para ulama kita semua sehat walafiat. Dan kita semua juga yang hadir selalu dalam keadaan sehat walafiat, dianugerahkan umur panjang dan ibadah taat pada Allah Ta'ala birahmatika ya arhamar rahimin. Besok kita nanti bakal begini lagi. Yang kita cari Rasulullah, yang kita tuju Sayyiduna Muhammad. Maka bersyukur yang banyak pada Allah kalau hati kita nyangkut sama kekasihnya Allah, sama ahlu baitnya Rasulullah, sama sahabatnya Rasulullah, sama pewarisnya Rasulullah, sama zuriyahnya Rasulullah, dan kepada umatnya Rasulullah. Dan Nabi jamin kalian pasti bersama siapa yang ada di hati kalian. Antum man ahbabtum, kalian akan selalu bersama siapa orang yang ada di hati sama kalian, sama orang yang kalian cintai. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan wa ja'alna minar rasyidin bi rahmatika ya arhamar. Itu nur muhibbin, cahaya mahabbah, cahaya cinta, dia nyenter. Dan yang dicintai tahu siapa yang mencintai. Sallu ala Muhammad. Dia bakal senter tuh, senterannya Nabi. Dia nyampe kepada semuanya. Bil khusus al-muhibbin, para pencinta ini anugerah dari Allah Ta'ala yang sangat luar biasa. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Seolah-olah udah gak perlu lagi dalil segala macam, pokoknya anak senang sama ini. Sallu ala Muhammad. Seperti pertanyaan seorang sahabat itu yang dia sampaikan pada Nabi. Dia bertanya kepada Nabi tentang masalah waktu saat ini kiamat bakal terjadi dan pasti akan terjadi. Tetapi dia katakan, aku bukan orang yang terlalu banyak ibadahnya, dan aku bukan terlalu banyak orang dalam hal-hal kebaikannya, tapi di hatiku sangat cinta kepada Allah dan Rasul. Nabi katakan, anta ma'aman ahbabta, bahwa engkau itu akan bersama siapa orang yang kau cintai. Semoga Allah berikan dalam hati kita semuanya mahabbah sadiqah zahiran wa batina birahmatika ya arhamar rahimin. Wa ba'da dzalik jamaah ikhwan rahimakumullah, karena kita taklim banyak ulama guru-guru kita menjelaskan tentang betapa syarafnya ini adalah umat Sayyidina Rasulullah. Wujud mahabbah kita adalah harus diaplikasikan khidmah kepada umat Sayyidina Muhammad. Khidmah
khidmah, ngelayanin. Kita jadi haddam. Kita ini haddamnya umat Sayyidina Muhammad. Ngelayan, urusin umat Nabi, kasihan. Modelnya macam-macam. Ada yang udah paham, ada yang setengah paham, ada yang belum paham, ada yang udah dekat, ada yang masih belum dekat, ada yang jauh, ada yang macam-macam. Tapi hakikatnya semuanya adalah umat Muhammad. Sayangi ya, sayangi, kasihani. Antum tulabul ilm, kalian orang-orang pilihan, derajatnya beda, mustawanya beda. Ya ikhwan rahimakumullah, maka bahagia, alhamdulillah bisa tolongin orang, alhamdulillah bisa bikin fasilitas orang, alhamdulillah yang kita fasilitasi masya Allah minal akhyar, minal muhibbin, minal ulama dan seterusnya. Hadza nur, hadza syaraf indallah, kemuliaan ya. Hakadha af'al awliya wa salihin dari zaman ke zaman. Mereka dapat kedudukan begitu hebat karena perjuangannya mereka diwujudkan, mahabbahnya mereka dalam kehidupan sehari-hari kepada khidmah umat Nabi Muhammad. Jadi kita baca bagaimana dalam kitab Sumtul Durar, Habib Ali Al-Habsyi membawakan begitu riwayat begitu sangat dalam, makna-makna yang sangat luar biasa. Ya maikhwan rahimakumullah, ya maikhwan rahimakumullah, nasallahu taufiq wal hidayah kalidzalik. Maka jaga baik-baik majlis yang penuh dengan keberkahan seperti ini ya ikhwan. Kita duduk berkumpul sama para kekasih-kekasih Allah Ta'ala, sama para guru. Coba ikhwan, kita sering dengar siapa orang safa sama gurunya, aliman, seolah-olah jabat tangannya Nabi Muhammad. Mestinya ada rasa itu di hati kita ya ikhwan. Man safa aliman faka'annama safahani. Siapa orang jabat tangan ulamanya, syekhnya, maka dia seperti jabat tangannya Nabi Muhammad. Man jalasa aliman faka'annama jalasani. Siapa orang duduk bersama ulamanya, orang yang berilmunya warisun Nabi, berarti seolah-olah dia duduk bersama Nabi Muhammad. Man zara aliman faka'annama zarani. Datang sama gurunya, Ustaz, insyaallah ana berziarah, ada ta'alluq sama lama-lama ente pasti ketemu Rasulullah. Ketemu sama ya Allah, dengan rasa rindu, rasa kangen, rasa sayang, rasa cinta. Tak ada. Imam Sya'rani sore-sore tadi malam mau pulang ketiduran, ada bangun agak terlambat ini. Dia bilang apa ya ikhwan? Wallahi ma ra'aitu syai'an yajlibul futuh rabbani kamisli salamatil ghalab. Bagusnya hati kita umat Nabi ini harus bagus hatinya. Semoga Allah Ta'ala hidupkan cahaya iman Islam di hati kita ya ikhwan. Wa tamannil khair lil akharin, dan punya keinginan cita-cita yang baik kepada siapapun. Bagaimana itu Habib Ali Simtuduran? Wafsa minal khair kulla mughraq wajma' minasyamli ma tafarraq wasami man kana aznab. Kalau orang yang udah baik itu udah gak ada masalah. Sallu ala Muhammad. Mudah-mudahan khair. Tapi kasihan yang belum. Ada satu aulia datang maling ke rumahnya. Maling. Malam-malam maling masuk ke rumah. Dia ambil barang-barang. Tahu yang punya rumah juga udah bangun, cuman yang punya rumah nggak dikenalin sama malingnya. Maling kaget. Malingnya kaget lagi ngambilin kelapa. Malingnya maling kelapa. Ini walinya adanya di Sulawesi. Maling kelapa. Dia kumpulin. Ini table bednya juga ini wali orang tua ya, masya Allah radhiyallahu anhum ajma'in. Itu maling lagi ngumpulin kelapa semua di gerobak.
Ketemu nih yang semua duitnya keluar. Kaget kemarin, yang punya rumah bilang, diam, nggak apa-apa. Ana bantuin ente, dan kalian hati. Saya boleh bantuin malingnya. Dia bilang, hati-hati bro. Kemarin aja mau kaget nggak jadi. Dipikir sahibnya. Dia bilang tenang. Ente jangan lain kali. Ente pelan-pelan. Dipikir kok sama juga profesinya, sarik juga nih kan. Dia bantuin angkat. Wah, aman ente aman. Lain kali hati-hati. Ada sedikit nasihat. Hati-hati lain kali. Kurang lebih lah begitu kisah. Udah berangkat tuh maling selamat aman. Yang punya rumah bantuin tuh maling. Syukur rahmah. Sallu ala Muhammad. Rahmanya Sayyidina Muhammad. Besok berapa hari tuh maling waktu lagi normal ketemu sama yang punya rumah. Dia lihat, wah Allah rumahnya dia yang punya. Wabit nangis tuh maling jadi kiai. Wali dulu ya ikhwan, ya Allah, maling datang di rumahnya aulia, besoknya berubah tuh maling jadi ulah. Sallu ala Muhammad. Ya kasihan sama manusia umat Nabi. La ilaha illallah, qulu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ente udah gak ada lagi udah majlis yang lebih dahsyat seperti majlis begini. Majlis ilmu, majlis salawat. Masya Allah, ya bahtukum ya ikhwan. Qulu alhamdulillah. Masya Allah. Bahagia, beruntung. Nabi udah kenalin apa mereknya, Tola Taqwa. Jadi ketahuan dia tukang mahal, tukang selawat. Masya Allah, kenalin sama Nabi udah. Pasti ya ikhwan. Masya Allah, udah habis mau diomongin apa lagi. Jadi sebab futuh Rabbani Imam Syarawi bilang tadi itu, salamatil qalb wa tamannil khairil akharin wa du'a lahum wa kaffal adza anhum. Jangan bikin susah orang kalau boleh mah. Hatta dia nyusahin kita bikin balas saja dengan yang baik udah. Sallu ala Muhammad. Habib Ali Hintudurat, para ulia salihin, para kiai, para ulama dulu begitu. Bikin baik, udah doain Allah yahdina wa yahdihim. Allahumma ighfir qaumi fa innahum la ya'lamun. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Allahumma ighfir qaumi fa innahum la ya'lamun. Yahdi man yasha' yudhillu man yasha'. Kalau belum waktunya ente mau teriak-teriak juga Jibril yang nasihatin juga enggak masuk. Tapi idza ja'al haq, idza ja'al hidayah, ja'atil hidayah. Sudah ada aja sebabnya dia bakal dapat rahmatnya Allah Ta'ala. Betul. Allah Muhammad. Wala budda an ta'lam yaqinan. Itu Imam Syarawi. Wala budda ta'lam yaqinan annal katsir minal ataya. Ini anugerah nih, kemuliaan, karamat, futuh, semua kebaikan ini. Apa mereka katakan? Kami dapati ini bukan hanya semata-mata biquwwatihi wa ijtihadihi. Karena usahanya betul, usaha harus betul, semangat terus. Tetapi bisafa'in niyah wa husni tawiyah. Safa'in niyah. Kan Imam Haddad selalu bilang alaika bi islahi niyah. Perbaiki. Iblis kagak mau tuh umat Nabi itu biar jadi orang yang khair, benar-benar ikhlas. Satu aja ada yang ikhlas di sini, terangkat semua kebaikan. Ya Masya Allah. Nabi bilang ya akhlis dinak, yakfikal amal galil. Atau galil, jangan ente anggap kecil sih. Dalam kitab Nasihatul Ibad, Imam siapa itu? Imam Shibli itu. Ketika dia wafat, dan mafa'alallah bik, ditanya ente Allah bikin apa sama ente ini? Ente Masya Allah punya banyak keistimewaan. Allah tanya dan ente apa sampai kepada saya karena apa? Dia bilang Allahu a'lam ya Tuhan, karena sholat. Betul, tapi bukan itu. Puasa apa? Sebutin semua kebaikannya. Taklim yang ngajar betul. Karena pada satu hari ente lagi jalan-jalan di pinggir kota Baghdad, ente lihat ada seekor makhluk kucing yang sudah mau mati kedinginan.
ente ambil, ente sentuh, Allah hadir. Hati ente, gerakan ente, belayan tangan ente, pandangan nadrah ente, Allah hadir. Dia lihat gerak-gerik kita semuanya, sentuhan tangan, gerak ente, lembutnya ente. Allah bilang karena rasa sayang engkau kepada makhlukku ini, aku berikan sayang kepadamu dan aku ampuni dosamu itu. Sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Syuf ya ikhwan, hayawan kef kepada manusia. Ya rahimakumullah. Allahumma inna nas'aluka salamatal qalb wa niyyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ada bas ya ikhwan, dah lagi sama orang mukmin, berhenti sudah yang enggak baik-baik. Allahumma jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan, ruhama bainahum, la tahasadu wa la tajasadu wa la tabaghadu wa wa kunu ibadallah ikhwana, wala hasud, wala riya, wala segala macam. Umat Nabi bagus, sallu ala Muhammad. Umat Nabi ala nur, ala basirah, ala khair, ala sa'adah, ala rahmah. Wa rabbukal ghafurur rahmah, wa nabiyyuka nabiyyur rahmah, wa ummatuhu ummatul marhamah. Ada nggak usah diragukan. Selamat, tapi cobaan hidup selalu datang. Orang kalau bagus, emas 24 karat, banyak cobaan, tapi nanti ujungnya bakal kelihatan benar-benar ini bukan kayu sembarangan, ini kayu gahru. Orang baru tahu baunya, wanginya. Benar ya ikhwan. Hakada sallallahu ala Muhammad. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir ummat sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad, Allahumma afi ummat sayyidina Muhammad, Allahumma sallimna wa sallim ummat sayyidina Muhammad. Ahyi qulubana ya hayy, ahyi qulubana ya hayy, ahyi qulubana ya Allah ya hayyu ya qayyum, wa quluba auladina wa quluba ikhwanina wa quluba ummat sayyidina Muhammad ajma'in kama ahyaita quluba awliyaika wa ibadika salihin. Alif alayhim baina qulubina wa qulubihim bi khairin wa lutfin wa afiyah sihha wa salamah. Law anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim walakin Allah alafa bainahum innahu azizun hakim. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala habibika sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdul kullu mana nabiyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمين. اللهم حببنا إلى حبيبك محمد اللهم حببنا إلى حبيبك محمد حببنا إلى حبيبك محمد واجعلنا في هذا اليوم وفي هذه الساعة في صحائف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ووالدنا ومشايخنا على هذه النية وعلى كل نية صالحة على ما نوى سلفا وصالحا وإلى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم سيدنا الصراط الذين أنعمت المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم كما أنعمت علينا فزد وكما زدت علينا فبارك وكما باركت علينا لا تسلب
birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah. Lalu dengan ditutupnya doa maka telah selesai acara kita pada pagi hari ini.